Oh gitu. iya Kak, kita mau nanya lagi nih. Boleh. Sebenarnya karya penyaliban itu benar-benar ada nggak sih di masa lalu gitu, masa lampau? Penyaliban itu ada nggak sih ya? Penyaliban itu ada teman-teman, meskipun mungkin hukumannya terlalu sadis ya, gitu ya. Sampai dipertanyakan ya, memangnya ada hukuman sesadis itu? Dan di dalam sejarah membuktikan bahwa orang-orang Punisia, Romawi gitu ya, memang mereka memperlakukan hukuman salib kepada orang-orang yang dianggap sangat jahat, sangat terkutuk begitu ya, sehingga hukumannya harus sangat sadis begitu, yaitu disalibkan begitu. Nah, apakah benar ada begitu? Nah, di dalam beberapa catatan kita menemukan di sejarah memang benar ada. Ada satu orang sejarawan non-Kristen, artinya bukan orang Kristen, itu namanya Josephus. Josephus itu sejarawan yang hidupnya itu sejaman dengan Tuhan Yesus. Nah, di dalam catatan sejarah itu ditemukan ada nama Tuhan Yesus dan ada nama penyaliban di dalam, dihukum mati dengan cara disalib, begitu ya. Dan berarti salib ada dong, begitu ya. Hukuman seperti itu ada dong, begitu ya. Nah, 1968 ditemukan oleh arkeolog satu makam yang sangat tua yang kemudian hari ini disebut sebagai makamnya Johanan ben Hakol. Johanan ben Hakol ini diyakini adalah orang yang dulunya dihukum mati dengan cara disalib. Apa buktinya? Di tulang belulangnya masih tertancap satu paku begitu ya. Ada tertancap paku begitu yang diyakini erat kaitannya dengan penyaliban. Begitu. Jadi memang hukuman seperti itu di dalam sejarah memang ada, sangat banyak catatannya, bukan hanya dari Alkitab tapi sejarawan kontemporer itu banyak sekali. Jadi memang hukuman itu sangat sadis. Hukuman penyaliban adalah hukuman yang sangat sadis karena orang yang disalibkan itu kan kayak melayang ya, gitu kan, dipakukan di kayu gitu ya, kakinya nggak nyentuh tanah, juga kayak di antara langit gitu ya. Artinya orang yang disalibkan itu seperti tidak diterima oleh langit, oleh surga, tapi juga tidak diterima oleh bumi, dunia ini. Saking terkutuknya. Sampai Galatia 3 ayat 13 bilang gitu, terkutuklah mereka yang disalibkan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Tuhan Yesus, dia bukan karena dia penjahat, bukan karena dia pendosa, tapi dia terkutuk disalib karena menanggung kutuk dosa kita. Ini yang penting. Sebenarnya kita semua nih harus disalibkan nih, ya, karena kita pendosa. Tapi dia ambil kutuk itu, dia tanggung pada dirinya, dia yang tersalibkan supaya kita bebas. Jadi harusnya kita bersyukur banget sih. Jadi jangan tunda-tunda untuk percaya sama Tuhan Yesus, gitu. Jadi benar ada salib itu. Tapi menarik sih. Tapi kan bagi yang tidak percaya pada waktu itu, waktu era Tuhan Yesus, misalnya Pontius Pilatus yang justru memberikan komen untuk dia disalibkan kan. Benar. Nah, dalam perspektif mereka itu, mereka mau menyalibkan Tuhan karena apa gitu? Dosa apa yang menurut mereka Tuhan Yesus lakukan sampai disalibkan, sampai orang ludah-ludahi dia, cambuk dia. Benar, gak enak banget ya. Iya, gak enak banget. Padahal Yesus lakukan kejahatan apa sih gitu ya? Gitu. Dia kayaknya nyembuhin orang sakit, ya kan? Memberi makan 5.000 orang. Betul. Apa sih dosanya gitu ya? Nggak ada dosa, nggak ada kejahatan. Lalu Yesus kenapa bisa disalibkan? Kalau Alkitab bilang karena iri dan dengki. Begitu. Kenapa? Karena Yesus waktu itu mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Gitu. Dan para imam, ahli-ahli Taurat pada waktu itu ngerasa bahwa ini blasphemy gitu. Oh, ini penghujatan nih. Wah, ini menghina agama kita nih gitu. Nih orang nih harus disingkirkan nih begitu. Jadi mereka mengatur segala macam cara supaya Yesus itu disalibkan. Sampai kemudian Pontius Pilatus juga didesak kan. Didesak luar biasa. Sebenarnya dia juga nggak menemukan kesalahan apapun. Tapi demi menyenangkan hati rakyat itu, akhirnya dia cuci tangan kan. Ya sudah, apa yang kalian inginkan terjadilah. Gitu, dan Yesus dihukum mati. Begitu. Jadi nggak ada kejahatan apapun,
semua itu karena dosa manusia yang membuat kita begitu jahat sampai nggak bisa terima yang namanya kebenaran. Yesus udah bilang dia Mesias, tapi manusia masih nolak. Keras kepala ya. Keras kepala, dosa, wah mengerikan. Dan mereka telah menyalibkan sang Mesias, gitu ya, Tuhan. Jadi karya penyaliban itu nyata banget ya Kak? Nyata banget, betul. Ada dalam sejarah, bukan fake, gitu ya. Iya. Banyak catatannya. Aku jadi bersyukur banget Tuhan Yesus datang ke dunia buat Iya. menembus dosa setiap kita kan. Yes, Kita harus bersyukur harus banget banget. sama karya keselamatan Tuhan Yesus. Gitu. Iya.